cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Jumat 30 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, mantan Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi ternyata menerima dana sebesar 11,25 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK RI saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis 29 Juni maksud kami. Richard Lohanapesi merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Firda, pada hari Kamis 29 September 2022 kemarin, mantan Wali Kota Ambon Richard bersama dengan terdakwa lainnya yakni staf pimpinan tata usaha pada pemerintah Kota Ambon, Andrew Erin Hanusa, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Keduanya didakwa melakukan perkara Tipikor suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Dan ternyata tak hanya menerima suap untuk izin prinsip pembangunan Alphamidi di Kota Ambon, Richard Lohanapesi menerima suap dengan total sebanyak 11,2 miliar rupiah selama dia menjabat sebagai Wali Kota Ambon dari periode pertama tahun 2011 hingga 2016, dilanjutkan 2016 hingga 2022 ini. Dan uang miliaran rupiah ini diterima bukan hanya dari para kontraktor, ternyata juga ada beberapa kepala dinas di pemerintah Kota Ambon yang memberikan suap kepada Richard Lohanapesi ini. Total uang yang diserahkan langsung, suap yang diserahkan langsung ke Lohanapesi ini sekitar 8 miliar sekian, dan dia juga menerima suap melalui 5 orang lainnya sekitar 3 miliar rupiah, dan itu ada salah satunya dari Andrew Erin Hanusa yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Dan untuk kasus gratifikasi suap dengan Alphamidi ini sendiri, total Richard Lohanapesi ini menerima suap sekitar 500 juta rupiah yang ditransfer secara bertahap oleh terdakwa Amri, yang memang kasusnya ini berkas perkaranya terpisah. Jadi selesai Lohanapesi dan Erin Hanusa disidangkan, dilanjutkan dengan terdakwa Amri. Dan untuk kasus gratifikasi dengan Alphamidi sendiri ternyata juga sepengetahuan dari beberapa pimpinan Alphamidi yang ada di Kota Ambon. Akibat dari perbuatannya ini, baik Lohanapesi maupun Andrew Erin Hanusa disangkakan melanggar pasal 11B dan 12 Undang-Undang Tipikor Indonesia, dan sementara Amri ini didakwa dengan pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Demikian, dan selanjutnya pada pekan depan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi karena baik Andrew Erin Hanusa, Lohanapesi maupun Amri tidak mengajukan eksepsi. Demikian Tribuners dan rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Tanita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ex-Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Yudi Purnomo Harahap, buka suara terkait bergabungnya Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang dalam tim pengacara keluarga Verdi Sambo. Ia menghormati keputusan yang diambil oleh Febri selaku ex-juru bicara KPK dan Rasa Mala sebagai mantan pegawai KPK tersebut. Namun di sisi lain, Yudi Purnomo meminta kepada keduanya sebaiknya mundur sebagai kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan Elki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa memang Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang memang baru saja bergabung dengan tim kuasa hukum dari keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seperti itu. Dan dengan bergabungnya kedua mantan yang pernah bekerja di KPK ini memang mendapat sejumlah komentar seperti itu dari berbagai pihak. Nah, salah satunya dari ex ketua wadah pegawai KPK yang bernama Yudi Purnomo Harahap. Dan memang bila diketahui Yudi ini memang sangat dekat sekali dengan Febri dan Rasa Mala, terutama dengan Febri yang memang sama-sama dulu pernah bekerja di KPK seperti itu. Dan Yudi menanggapi dengan bergabungnya Febri dan Rasa Mala ke tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini memang dirinya menghormati keputusan tersebut. Namun di sisi lain memang Yudi meminta kepada keduanya untuk sebaiknya mundur sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Karena memang setelah keduanya bergabung memang muncul berbagai sentimen negatif seperti itu. Seperti yang diutarakannya pada Kamis kemarin di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia juga dia juga memiliki catatan tersendiri dengan bergabungnya keduanya ini ke tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Karena memang sudah sangat terbuka sekali keduanya memang dinyatakan bergabung dengan tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Dan dia melihat memang banyak sekali sentimen negatif ketika keduanya bergabung. Dan dia juga baru mengetahui keduanya ini bergabung setelah konferensi pers yang digelar seperti itu pada hari Rabu kemarin di wilayah Jakarta Pusat seperti itu. Dan atas hal itu dirinya berkomentar atas bergabungnya dari Sambo dan bergabungnya Febri dan Rasa Mala seperti itu ke tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Dan bila memang dilihat Febri menyatakan memang akan melakukan tugasnya seperti itu secara profesional, terbuka, akuntabilitas dan sebagainya. Namun kembali lagi Yudi meminta agar sebaiknya Febri untuk mundur saja seperti itu karena dirinya menganggap masih ada kegiatan lain seperti itu di luar mendukung atau sebagai pengacara tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Apalagi seperti diketahui memang Febri dan Rasa Mala ini sebelumnya pernah bekerja di KPK dan Yudi meminta agar keduanya bergabung dengan gerakan-gerakan anti korupsi. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari ex-ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pertama, ya jelas kami menghormati ya, saya pribadi menghormati keputusan yang diambil oleh Mas Febri dan Mas Mala ya. Namun ada banyak hal yang menjadi catatan saya dan itu yang kemudian saya sampaikan secara terbuka ya kepada Mas Febri dan Mas Mala untuk mengundurkan diri ya menjadi penasihat hukum dari Pak Sambo dan Bu Putri. Mengapa? Karena pertama saya melihat bahwa banyak sentimen negatif ya ketika berita itu mencuat. Saya sendiri baru tahu kemarin ya ketika ada konferensi pers yang dilakukan oleh tim penasihat hukumnya, di mana saya lihat ada dua yang saya kenal dan tentu saya sebagai sahabat dari Mas Febri ya, kami sudah berjuang bersama dari sejak KPK yang lalu. Tentu ketika ada yang menurut saya tidak pas gitu ya, tentu akan saya sampaikan secara terbuka. Dan
Mas Febri ketika kemarin menyampaikan ya sama seperti yang di media ya, akan berlaku profesional, terbuka, akuntabilitas dan sebagainya. Kemudian ya saya tetap dengan pendirian saya bahwa ya Mas Febri harus mundur gitu kan. Ini apa? Ini bukan hanya untuk nama Mas Febri juga gitu kan, tapi juga untuk gerakan kedepannya seperti itu. Namun ya sekali lagi saya melihat bahwa ternyata memang Mas Febri masih tetap ingin menjadi pendamping, sehingga ya saya melihat ya kita lihatlah apa yang disampaikan oleh Mas Febri dan itu kan dilihat ya oleh masyarakat gitu ya, beliau ingin apa. Karena bagi saya sendiri kasus ini kan Mas Febri nggak ikuti dari awal, yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus ini juga kan berubah-ubah dari awal gitu kan, sampai sekarang kita nggak tahu yang benar yang mana. Tapi yang jelas masyarakat sudah melihat bahwa tersangka sudah ada dan pasalnya kenakan pun sudah jelas seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya tetap meminta ya Mas Febri untuk mundur bersama dengan Mas Mala. Meski pasar Boswesen sudah digusur oleh pemerintah kota Sorong, Papua Barat, puluhan mama-mama Papua bertekad untuk tetap berjualan di pasar tersebut. Mereka pun menggelar aksi protes dan mengatakan akan berjualan di lokasi pasar Boswesen meskipun hanya beralaskan karung. Menurut mereka, aktivitas berjualan di pasar Boswesen berlangsung sejak 1976 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kota Sorong bahwa pemerintah Kota Sorong resmi menggusur pasar Boswesen yang berlokasi di Kampung Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat pada Rabu 28 September 2022. Di mana satu alat berat dikerahkan untuk membongkar lapak-lapak jualan di pasar tersebut. Pembongkaran pasar Boswesen ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI Polri. Penggusuran itu mendapat penolakan keras dari pedagang pasar yang didominasi oleh mama-mama Papua. Meski adanya protes, pembongkaran pasar itu tetap dilakukan hingga selesai. Dalam protes yang disampaikan, pedagang tetap bertekad berjualan di pasar Boswesen meski hanya beralaskan karung. Penggusuran dilakukan pemerintah agar pedagang bisa berjualan dengan tempat yang layak di pasar modern Rufei yang dibangun tidak jauh dari pasar Boswesen. Namun, pedagang merasa kurang nyaman saat berjualan di pasar modern Rufei. Tribuners, dengan alasannya bahwa mama Papua atau pedagang ini, bahwa warga yang berada di sekitar pasar modern Rufei sering bertindak kasar, bahkan melakukan pemalakan terhadap para pedagang. Dan Tribuners, berdasarkan pantauan terakhir kami, masih ada beberapa pedagang mama Papua yang berjualan di pasar Boswesen pasca digusur oleh pemerintah Kota Sorong. Mereka terlihat berjualan beralaskan karung di pinggir jalan utama di kawasan tersebut, Tribuners. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Petrus Boli dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pedagang pasar Boswesen, Siska Narwadan. Berikut liputannya untuk Anda. Ada banyak yang jadi orang besar kata pasar ini. Amin. Kenapa Bapak Lambertus Jitbau tidak melihat sejarah dari pasar ini dan melihat kembali mengkaji ulang? Pada waktu pembuatan pasar baru, dia tidak mempertanyakan itu sama kita, maunya kita, pasar di mana? Dia membangun itu sesuai dengan keinginan dia. Ada apa di balik itu? Penimbunan di laut ini buat penghijauan itu tidak ada guna. Yang nanti orang mabuk ada, bisnis narkoba ada, bisnis minuman ada. Kenapa tidak dipakai untuk membangun penjualan, mendatangkan pendapatan bagi daerah ini? Itu satu. Waktu Bapak Yalaga menjanjikan kita pertemuan di hotel Belatuni di atas, itu kita jumlahnya 6 orang yang pergi. Bapak berbicara begini, kamu pergi dulu, 1 minggu kah, 2 minggu kah? Nanti kalau sudah bisa, kalian boleh berjualan kembali, nanti kita pemerintah mengkaji ulang. Kenapa Bapak tidak bertanggung jawab sebagai seorang pejabat kata-kata itu?
BPJS Kesehatan menggelar rekonsiliasi untuk mensosialisasikan mengenai iuran yang belum sepenuhnya disetor oleh pemerintah daerah. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Denny Eka Putramase mengatakan masih ada Pemda yang hanya membayar 3 komponen iuran BPJS untuk pekerja penerima upah atau PPU. Padahal sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2020, pemerintah daerah seharusnya mengakomodasi 5 komponen gaji. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Marvin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marvin. Ya, baik Firda dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat. Pada Kamis 29 September kemarin, BPJS Kesehatan Manokwari menggelar rekonsiliasi untuk mensosialisasikan terkait dengan Permendagri yang terbaru, di mana menurut Kepala Kantor Cabang BPJS Manokwari, masih ada Pemda yang membayar 3 komponen iuran. 3 komponen tersebut ialah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sedangkan dari Permendagri nomor 70 tahun 2020, pemerintah seharusnya mengakomodir 5 komponen gaji, yakni 2 komponen tambahan yaitu tunjangan penghasilan tambahan dan tunjangan profesi. Berdasarkan Permendagri tersebut, BPJS Manokwari menggelar rekonsiliasi ini. Para narasumber yang dihadirkan pun sudah ahli di bidangnya, yakni dari Kemendagri sendiri, ada direktorat yang turun langsung. Terus dari BPK Perwakilan Papua Barat juga hadir sebagai narasumber, dan Dirjen Perbendaharaan Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Manokwari tersebut diharapkan oleh Kepala BPJS dapat memberikan pemahaman kepada para peserta yang mengikutinya, khususnya pegawai negeri sipil dan pemerintah daerah terkait. Demikian Firda yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Marvin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Denny Eka Putramase. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Ini hanya memang kami sengaja untuk melakukan kegiatan tekon yang berbeda dari yang biasanya. Kalau seperti tadi mungkin teman-teman ketahui bahwa tekon-tekon sebelumnya ini kita hanya sekedar untuk mencocokkan angka-angka aja, sudah sama. Tapi tekon kali ini kami BPJS Kesehatan saya coba membuat agak dengan sesuatu yang berbeda, karena memang masih ada beberapa hal. Kalau dibilang masalah sih tidak sih, cuma ada miskomunikasi sedikit terkait dengan pembayaran iuran ataupun kewajiban daripada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya disetor. Seperti mungkin Bapak Ibu tadi tahu atau lihat bahwa selama ini untuk iuran BPJS Kesehatan, khususnya untuk segmen PPU, pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah dalam hal ini adalah ASN yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga di 7 kabupaten yang ada menjadi wilayah kerja dari BPJS Kesehatan Cabang Manokwari. Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kalimantan Timur bekerja sama dengan Satpol Halo guys, Laut David Polres di sini Kutai Barat dan kembali ini menggelar adalah razia Asus kegiatan TUF Gaming illegal fishing A15 di FX perairan Sungai Mahakam, 506 Kabupaten atau Kutai simpelnya Barat, TUF Kalimantan Timur. A15 aja. Dalam kegiatan Abis tersebut, ngulik seorang laptop nelayan ini berinisial saya jadi GS, inget sama 38 teman kuliah tahun, saya tak dulu. berkutik saat Dia diamankan oleh cewek yang petugas setelah sifatnya tertangkap cewek tangan banget. melakukan Enggak. penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat setrum listrik di sekitar perairan Muara Pahu, Kutai Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Zainul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainul. Ya baik rekan Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Di sini dapat saya laporkan bahwa pada Kamis kemarin tim gabungan dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Satuan Polisi Perairan Polres Kutai Barat kembali melakukan operasi razia gabungan. Dalam hal ini dengan sasaran kegiatan illegal fishing
di sekitar perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan razia ini, petugas gabungan memergoki salah satu nelayan berinisial DS yang tengah asik melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara terlarang, yaitu menggunakan alat setrum. Nah, dalam penangkapan ini pula, petugas gabungan berhasil menyita sejumlah barang bukti yang digunakan oleh tersangka DS, di mana barang bukti tersebut terdiri dari 2 buah aki yang digunakan sebagai alat setrum, kemudian 1 unit mesin perahu ces atau yang dikenal sebagai mesin ketinting, kemudian 1 perahu kayu atau perahu papan, kemudian 1 buah invertor atau alat penguat arus listrik yang digunakan oleh tersangka saat melakukan penyetruman ikan. Selanjutnya juga ada 1 buah tombak yang digunakan oleh tersangka sebagai alat untuk menembak ikan yang terjaring dalam setrum listrik tersebut. Operasi gabungan ini dilakukan bertujuan untuk memberantas aktivitas illegal fishing yang kerap kali terjadi di wilayah perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Menurut pengawas perikanan ahli muda bidang pengawasan DKP Provinsi Kalimantan Timur, Irmanto, bahwa kegiatan illegal fishing selain dapat merusak ekosistem Sungai Mahakam, juga dapat mengancam keberlanjutan hewan-hewan atau ikan kecil lainnya. Sehingga aktivitas illegal fishing ini sendiri sangat dilarang keras untuk dilakukan oleh para nelayan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Kutai Barat, AKP Heru Santoso, mengatakan bahwa penangkapan terhadap salah satu nelayan berinisial DS di perairan Muara Pahu merupakan salah satu bukti bahwa petugas gabungan dalam hal ini polisi perairan dan DKP Provinsi Kalimantan Timur serius melakukan pemberantasan tindak illegal fishing. Memang illegal fishing ini sendiri sudah sering kali terjadi dan sering pula dilakukan razia. Namun pada kegiatan razia-razia sebelumnya, petugas hanya memberikan teguran, kemudian perjanjian bahwa tidak akan mengulangi kegiatan yang sama. Namun fakta yang terjadi di lapangan masih saja ada nelayan yang ditemukan melakukan aktivitas illegal fishing. Seperti itu. Kemudian AKP Heru Santoso juga menegaskan bahwa kegiatan razia illegal fishing ini sendiri akan terus dilakukan di wilayah perairan Sungai Mahakam. Dan apabila nantinya didapati nelayan yang masih melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara terlarang, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas berupa penyitaan barang alat-alat tangkap ikan, kemudian penahanan terhadap pelaku. Demikian untuk sementara informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Zainul dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sepeda motor milik karyawan minimarket Alfamart di Natar, Lampung Selatan raib digondol maling. Aksi pencurian motor ini terekam kamera CCTV dan diperkirakan pencuri motor karyawan minimarket Alfamart Natar, Lampung Selatan berjumlah 3 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Banjir merendam permukiman penduduk Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil pada Jumat 30 September. Banjir mulai masuk malam
hari, kemudian terus meninggi seiring datangnya kiriman dari hulu sungai. Banjir tersebut terjadi setelah hujan mengguyur kabupaten tersebut selama 2 hari berturut-turut. Setidaknya ada 12 rumah penduduk di kawasan tersebut yang terendam banjir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Dede Rosadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, Firda, dapat saya laporkan bahwa banjir menggenang setidaknya 12 rumah di Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banjir masuk sejak tadi malam, kemudian meninggi pada pagi hari ini. Banjir tersebut akibat guyuran hujan yang terus turun sepanjang 2 hari 2 malam ini di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Kecuali hari ini pada pagi sampai siang ini hujan belum turun, tapi mulai gerimis tepat saya melaporkan ini, dan itu memungkinkan ketinggian air bertambah. Memang pantauan saya tadi ketinggian air ketika masuk di lokasi banjir sekitar sedengkul orang dewasa, tetapi memang rumah penduduk belum semuanya terendam, terutama lantainya, karena memang dibangun konstruksinya lebih tinggi dari biasanya menggunakan kayu, sementara rumah penduduk yang menggunakan beton atau dari tembok memang terpantau tadi sudah terendam banjir karena konstruksinya memang rendah. Jadi banjir ini kemungkinannya sampai siang ini terus meningkat karena aliran atau kiriman air sungai dari hulu terus datang ke hilir yang ada di wilayah Singkil Utara. Diketahui memang Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan muara dari sungai-sungai besar yang ada di kabupaten kota tetangga. Catatan saya setidaknya ada 3 sungai besar yang bermuara di Aceh Singkil, seperti Sungai Lay Soraya, kemudian Sungai Lay Cenendang, dan Sungai Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Dan catatan saya juga, Firda, bahwa wilayah Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara ini dalam sebulan ini sudah 2 kali terkena banjir. Maksud saya banjir sebelumnya cukup besar hingga badan jalan provinsi yang dilintasi di daerah itu tidak bisa dilewati kendaraan. Sementara untuk saat ini banjir baru masuk sebagian kecil badan jalan yang tepat berada di lokasi pemukiman penduduk yang terkena banjir. Pantauan saya juga air sungai yang ada di daerah situ memang terus meningkat volumenya. Kemudian juga penyebab banjir menurut warga yang saya tanya tadi ada di situ, karena memang saluran pembuangan yang ada di situ itu hanya ada satu titik yang lancar, yaitu dari sisi sebelah timur, sementara sisi sebelah barat agak terhambat karena di sana ada jembatan yang di bagian bawahnya itu ada jembatan bekas lama, ternyata ketika dibangun tidak dibuang sempurna sehingga menghambat saluran pembuangan air ke arah laut. Kemudian juga karena di lokasi itu jarak dari laut itu hanya kurang dari 1 kilometer, sehingga terpengaruh juga dengan air pasang. Saat ini ketika terjadi musim pasang air laut besar, aliran air dari daratan yang diakibatkan hujan lambat masuk ke lautan sehingga tertahan, dan inilah salah satu faktor lain yang menyebabkan banjir terjadi di Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Rosadi dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Jepri Nainggolan, warga Dusun 3, Ketapang Indah. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, sejak tadi malam tuh, Pak. Dalam setahun katanya udah 2 kali, Pak, ya? Iya, betul itu. Sebelumnya lebih besar ya? Lebih besar daripada ini kemarin. Ini akibat banjir ini apa aja yang terendam nih, Pak? Ya, semua alat perabot rumah pun tenggelam. Jadi untuk beraktivitas pun kita agak kesusahan, kesulitan gitu ya kan. Jadi di dalam rumah itu kadang-kadang nanti ada pula nanti masuk entah apa yang lain-lain gitu. Oh, kalau banjir ini malah masuk binatang gitu ya? Ya, mengkhawatirkan sekali gitu. Jadi anak-anak kecil banyak. Jadi kalau tidur gimana nih, Bang? Kalau tidur kami itu kasih apa loh? Kasih bayang. Ditinggikan gitu ya? Ditinggikan. Kalau masak sendiri sejauh ini bagaimana? Masak itu pun ditinggikan juga pakai kompor gas gitu. Cuman aktivitas terganggu, Bang, ya? Aktivitas terganggu, sama sekali terganggu. Oke, harapannya ini, Bang, harapannya bagaimana? Ya, harapan kami ke depannya supaya Bapak Pemda ataupun pemerintah setempat agar sudilah kiranya kami diperhatikan begitu. Untuk bantuan tanggap darurat bagaimana ya, Bang? Belum juga ya? Ya, belum juga meluncur sampai sekarang ini. Namanya, Bang, siapa, Bang? Nama saya Jepri.
Mobil anggota DPRD Solo dirusak oleh beberapa oknum warga di Kecamatan Pindalang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Rabu 28 September. Perusakan diduga buntut dari mobil tersebut menabrak seorang anak di ruas jalan Kecamatan Pindalang, Kabupaten Minahasa. Video pengerusakan mobil itu kemudian viral di media sosial. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Solo, Suharso, membenarkan kejadian tersebut. Suharso mengatakan kecelakaan tersebut terjadi saat rombongan Komisi 1 DPRD Kota Solo menjalankan kunjungan kerja di Manado. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tara Wahyu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Firda dan selamat siang Tribuners. Kejadian tak mengenakan dialami oleh rombongan DPRD Kota Solo saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara. Di mana saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Komohon, Sulawesi Utara, rombongan atau di salah satu rombongan mengalami kecelakaan dengan menabrak anak kecil pada saat itu sedang berjalan dari arah kiri ke kanan. Rombongan tersebut berada di bagian paling belakang, di mana menurut Suharso, Ketua Komisi 1 DPRD Solo, mengatakan untuk mobil yang menabrak anak kecil tersebut tidak mengetahui jika ada anak kecil yang sedang melaju dari arah kiri ke kanan. Untuk itu kecelakaan pun terjadi dan seorang anak kecil tadi sempat mengalami beberapa luka di bagian tangan dan sudah dibawa ke rumah sakit oleh DPRD Kota Solo. Namun Firda dan Tribuners mengetahui kejadian tersebut, masyarakat yang berada di Komohon melakukan tindakan yang kurang mengenakan, di mana mereka memukul bagian depan mobil yang mana diketahui itu adalah mobil rental yang digunakan oleh para rombongan. Atas kejadian tersebut, mobil rental berwarna hitam itu rusak pada bagian spion kanan kiri dan bodinya lecet-lecet. Usai kejadian tersebut, Firda dan Tribuners, anak tersebut langsung dibawa ke rumah sakit dan sudah dilakukan penanganan secara medis. Namun, Suharso mengatakan ada kejadian yang kurang mengenakan tersebut, pihak dari DET atau dari DPRD yang di sana ada pelaporan hukum di mana melaporkan seseorang yang menjadi provokator, karena provokator tersebut bukanlah warga asli sana dan hanya orang lain. Seperti itu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tara Wahyu dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias mengungkapkan kronologi penangkapan dua tersangka berinisial NA 30 tahun dan P 45 tahun yang sama-sama berasal dari Kabupaten Sampang, Madura. Kedua tersangka ditangkap di ruang tamu rumah warga di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb pada hari Selasa 27 September sekira pukul 6 sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Ali Syahbana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ali. Baik, Firda, dari Sumeneb melaporkan dua warga Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur ditangkap Satres Narkoba Polres Sumeneb karena kasus narkoba. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias mengungkapkan penangkapan pada dua tersangka yang berinisial NA dan EP itu di tempat kejadian di Desa Bebelen, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb pada hari Selasa 27 September 2022. Penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Sumeneb karena dua tersangka ini terlibat dalam kasus narkotika jenis sabu di Kabupaten Sumeneb. Penangkapan tersebut seperti yang diungkapkan oleh AKP Widiarti Sutioning Tias, dua tersangka diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Sumeneb. Dari informasi masyarakat, maka Satres Narkoba Polres Sumeneb melakukan penyelidikan dan ditemukan tersangka NA di tempat kejadian di rumah warga di Desa Bebelen, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb, dan dilakukan penangkapan. Hasil dari interogasi terhadap inisial NA dari warga Kabupaten Sampang ini
barang bukti tersebut kurang lebihnya 0,30 gram yang diamankan dari tersangka NA, dan hasil dari interogasi kepada NA didapat dari saudara P yang juga berasal dari Kabupaten Sampang, Firda. Selanjutnya berselang kurang lebih 1 jam, polisi Satres Narkoba Polres Sumeneb juga berhasil menangkap inisial P, tersangka inisial P ini di wilayah Kabupaten Sampang. Seperti itu, Firda dari Sumeneb melaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Ali Syaban atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Nasib tragis dialami oleh seorang wanita berinisial MA, 26 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Wanita tersebut mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh FA, 63 tahun, yang tinggal masih satu gang dengan korban. Atas perbuatannya, warga kota Sabang ini diamankan oleh unit Opsnal Satreskrim Polres Sabang yang dipimpin oleh KBO Ibda Rizal Bahnur pada Rabu 28 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surami News Indonesia. Ada Aulia Prasetya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aulia. Baik, terima kasih rekan Firda. Unit Opsnal Satreskrim Polres Sabang berhasil mengamankan seorang pelaku pelecehan seksual pada Rabu 28 September 2022 sekitaran pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan pakaian korban sebagai barang bukti. Kapolres Sabang AKBP Muhammad Dun SH melalui Kasat Reskrim Polres Sabang AKP Bukhari SH mengatakan pelecehan seksual terjadi pada Kamis 22 September 2022 sekitaran pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Awal mula kejadian, saat itu rumah korban sedang kosong ataupun melainkan tidak ada orang, sedangkan diketahui korban juga tinggal bersama abang kandungnya, dan di waktu hari tersebut abang kandungnya sedang berada di luar rumah ataupun sedang bekerja. Lantaran kondisi rumah korban dalam keadaan sepi, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah korban. Lalu pelaku memegang kaki korban yang diketahui kaki korban juga sakit. Dengan modus tersebut alasan untuk memijat kaki korban yang sedang sakit. Ternyata itu hanyalah modus karena kemudian pelaku malah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Kemudian korban juga sempat melawan dan berteriak, namun dikarenakan di rumah korban sepi dan tidak ada orang, sehingga korban tidak sanggup untuk melawan pelaku yang sudah kesetanan tersebut. Usai melakukan pelecehan seksual tersebut terhadap korban, pelaku keluar dan meninggalkan korban sendirian di rumah. Kemudian mendapatkan informasi adiknya korban dilecehkan, abang kandung langsung melaporkan peristiwa itu ke Polres Sabang. Tidak butuh lama, Polres langsung meringkus pelaku yang sedang berada di salah satu bengkel yang berada di kampung tersebut. Kini tersangka telah ditahan di Mapolres Kota Sabang untuk ditindaklanjuti, dan juga kini tersangka akan dijerat dengan pasal 46 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang berlaku di Aceh dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 mayam emas murni atau penjara paling lama sekitaran 45 bulan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau mencatat ada sebanyak 72.885 pelanggar lalu lintas tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran. Jumlah itu diakumulasi sejak Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE berlaku di Batam pada 22 September lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Halo rekan Beres. Baik. Ya. Ya, kedengaran ya? Ya, silakan rekan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Firda.
Jadi perlu kami informasikan bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri begitu di Kepulauan Riau, tepatnya di Batam, saat ini sudah menerapkan elektronik tilang ataupun ETLE begitu. Nah, jadi sejak diterapkan sepekan berlangsung, nah jumlah pelanggaran yang tercapture ataupun tertangkap kamera ETLE itu jumlahnya cukup fantastis ya begitu, di angka 72.885. Nah, saat ini ada 3 titik kamera ETLE yang terpasang di sejumlah titik lampu merah di Kota Batam. Nah, jadi ada 3 titik. Nah, dari 3 titik ini dominan yang tertangkap melakukan pelanggaran itu mereka karyawan industri ataupun kendaraan roda 2, sepeda motor, dan roda 4. Nah, untuk pelanggaran roda 2 itu lebih dominan mereka yang melakukan menerobos lampu merah, terus tidak menggunakan helm. Nah, sementara untuk kendaraan roda 4 itu mereka pelanggaran yang tertangkap kamera itu tidak menggunakan safety belt, dan ada juga yang menerobos lampu merah. Nah, jadi penerapan ETLE sepekan sudah berlangsung. Nah, untuk 1 bulan ke depan ini masih dalam tahap percobaan begitu. Nah, jadi sistemnya nanti para mereka yang melakukan pelanggaran akan dikirim surat begitu, surat bukti penilangan ataupun mereka pelaku pelanggaran. Nah, ketika 1 bulan ini sudah efektif begitu, nah, untuk bulan berikutnya maka penerapan akan dilakukan secara maksimal. Nah, jadi pelanggaran langsung ditindak melalui nanti surat kita begitu dari Dirlantas untuk para pelanggar membayar denda tersebut. Nah, jadi ETLE di Batam merupakan salah satu pertama di Kepulauan Riau begitu. Ya, mungkin demikian rekan Firda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Beres Lumantobing dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Dirlantas Polda Kepulauan Riau melalui Kanit Laka Lantas Subdit Gakum Dirlantas Polda Kepulauan Riau Ibtu Brian. Berikut liputannya untuk Anda. Beroperasinya selama 24 jam. Malam juga? Ya, selama 24 jam dia otomatis meng-capture. Oke. Boleh kita agak lebih dekat, Pak? Gambarannya ya, beberapa titik. Jadi ada memang kamera yang khusus monitoring saja, ada yang analitik itu khusus yang bisa meng-capture itu ada 3 titik. Nah, kalau beberapa kamera lain itu hanya khusus memonitor bagaimana keadaan di sana, apakah macet atau ada ini. Ini ada berapa titik ini, Pak? Ini totalnya 13, tapi untuk 3 kamera yang bisa meng-capture. Oh, berarti ini semua lalu lintas di Batam, Pak ya? Ya, beberapa titik lah, belum bisa semuanya ya kan, karena kamera kita juga memang belum terpasang semuanya. Nanti ke depannya akan ada penambahan di beberapa titik kamera. Iya. Untuk dipasang kamera ETLE. Berarti titik yang ETLE sekarang posisinya di mana nih, Pak? Di ini KDA. Oh, KDA tuh. Panbil. Dan masih Agung. Oh. Sementara untuk yang lain ini berarti? Yang lain ini masih sebatas monitoring. Tapi selain adanya ETLE statis ini, yang kita sebut ETLE statis, jadi personil juga bisa melakukan beberapa pelanggaran melalui ETLE mobile handheld. Jadi itu menggunakan handphone. Jadi ketika petugas patroli SDN Tawangrejo di Dusun Kulubanyu, Desa Tawangrejo, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto selama 3 tahun rusak tak kunjung diperbaiki. Mayoritas kerusakan pada bagian atap bangunan, ruangan kelas 1 hingga kelas 4, ruangan UKS, dan ruangan perpustakaan rawan ambrol sehingga membahayakan keselamatan siswa saat pembelajaran di sekolah. Tak hanya membahayakan siswa dan guru, kerusakan atap juga mengakibatkan ruang kelas banjir setiap kali hujan deras. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Romadoni akan melaporkannya. Silakan rekan Romadoni. Ya, selamat siang rekan Firda. Saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Mojokerto nasib sekolahan pedalaman SDN Tawangrejo yang rusak hingga 3 tahun tidak kunjung diperbaiki. Sekolahan yang berada di Dusun Kulubanyu, Desa Tawangrejo, Kecamatan Jatirejo ini seakan tidak mendapat perhatian yang penuh dari pemerintah daerah. Pasalnya
bangunan kelas di SDN Tamanrejo ini rusak sudah 3 tahun ini. Kebanyakan kerusakan dari bangunan kelas ini yaitu bagian atap kelas 1 hingga kelas 4. Kerusakan atap dan plafon ini tidak hanya mengancam keselamatan siswa maupun guru, namun akibat kerusakan ini juga seringkali ruangan kelas, khususnya kelas 4, terendam banjir setiap kali hujan deras. Bahkan kejadian yang terbaru kemarin, guru kelas 2 sempat tertimpa oleh atap plafon yang jebol, sehingga pihak sekolah saat ini berupaya untuk mengajukan ke pihak Dinas Pendidikan agar bangunan ini cepat segera diperbaiki. Dari pengamatan di lokasi juga kondisi atap bangunan SD Tamanrejo ini sangat memprihatinkan, di mana atap bangunan di bagian kelas 1 itu sudah banyak yang berlubang. Bahkan bagian plafonnya juga terlihat ada rembesan usai dari hujan itu. Kemudian kelas 2 dan terbagi dan yang disekat dengan kelas 3 ini juga banyak plafon-plafon yang berlubang. Bahkan saat itu ada beberapa siswa yang sedang belajar di dalamnya. Dari pengakuan mereka memang sudah sering kali kelas mereka terendam banjir atau terendam air saat setelah hujan deras. Bahkan ketinggian air yang mengenai kelas mereka sampai semata kaki orang dewasa. Jadi mereka, para siswa ini juga merasa tidak nyaman dan khawatir karena saat pembelajaran itu atap-atap yang berpotensi ambrol ini membahayakan para siswa dan guru saat pembelajaran di kelas. Kemudian dari kelas 4, kondisinya yang paling parah, bagian atap sebelah kiri bangunan di sudut. Atap itu berlubang dan banyak sekali rembesan air hujan. Dan kelas 4 ini paling parah saat usai hujan deras. Misalnya hujan deras pada malam hari, besoknya kelas 4 tersebut akan tergenang air dan setinggi mata kaki orang dewasa itu. Sehingga para murid dan para guru setiap pagi setelah hujan pasti mengepel. Dan tidak hanya itu, pembelajaran di kelas 4 itu juga dipindahkan ke luar kelas karena bangunan sekolah mereka terendam air. Dan sesuai dari keterangan Kepala Sekolah Ibu Mawar mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan beberapa kali pengajuan untuk perbaikan atap ke Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Namun hingga saat ini perbaikan juga tidak diperbaiki. Menurut dia, pihak petugas Sarpras sudah sempat melakukan survei di sekolah tersebut pada bulan kemarin. Namun menurut dia perbaikan atap sekolah ini tidak bisa dilakukan tahun ini. Kemungkinan akan dilakukan pada tahun depan. Ia berharap atap bangunan sekolah yang rusak ini segera diperbaiki agar para guru itu tidak was-was melihat atap plafon ini berpotensi tiba-tiba ambrol karena keberadaan SD Tamanrejo ini berada di dataran tinggi sehingga curah hujan sangat tinggi. Karena itulah atap bangunan SD ini rawan ambrol. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Romadoni dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Sekolah SDN Tamanrejo Mojokerto, Henti Yanusri. Berikut liputannya untuk Anda. Ini hampir 3 tahun ini Mas kerusakannya. Terus kelihatannya kan sudah parah untuk atapnya saja. Saya takutnya kalau kondisi hujan, karena sini curah hujannya tinggi, terus kita Bapak Ibu guru juga murid-murid tidak tahu, akhirnya istilahnya ambrol, itu nanti kan membahayakan dari
siswa sini semua. Bu, kerusakannya ini hampir menyeluruh di kelas mana saja, Bu? Ini menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 4, ditambah untuk ruang perpus sama UKS. Kerusakan paling parah di kelas mana ini? Kerusakan paling parah itu di kelas 1, kemudian terasnya kelas 1, kelas 2, terus sama kelas 4 di dalam kelas. Ini kemarin informasinya plafonnya ambrol terus mengenai guru katanya, Bu. Iya, untuk kelas 2. Kelas 2. Itu saat mengajar, anak plafonnya. Untung anak-anak itu sudah pulang. Jadi mengenai gurunya saja. Itu pas hujan atau enggak? Itu kondisi barusan kok masih setelah hujan. Setelah hujan. Pihak kepolisian Polsek Sambirampas, Polres Manggarai Timur sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran bangunan milik SMA Negeri 2 Sambirampas. Terkait dengan ini, Kepala SMA Negeri 2 Sambirampas Lukman berharap agar polisi berhasil mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan Firda dan sahabat Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada tanggal 18 September tahun 2022 kemarin terjadi peristiwa kebakaran bangunan untuk 3 ruangan di SMA Negeri 2 Sambirampas di Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di mana dalam peristiwa kebakaran itu ada 3 ruangan, yaitu ruangan darurat dan ruangan bendahara. Untuk 2 ruangan kelas, menurut penyampaian dari Kepala Sekolah SMA